Sudah berminggu-minggu kita terus mendengar isu kenaikan harga BBM. Nah, Menko Luhut Binsar Panjaitan bahkan sejak minggu lalu mengatakan rencana kenaikan harga. Bahkan kita juga mendengar pernyataan dari Presiden Joko Widodo berhati-hati dalam mengambil keputusan tentunya terkait penyesuaian harga BBM subsidi. Kemudian ada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan BBM subsidi Pertalite akan habis di bulan September ini. Apa yang terjadi? Kita diskusi, namun sebelumnya subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. Satu persatu Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo ini bicara terkait wacana kenaikan harga BBM subsidi. Yang mengejutkan tentunya pernyataan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Saat itu ia mengatakan bahwa minggu depan Presiden akan mengumumkan terkait apa dan bagaimana mengenai harga BBM. Kemudian ada juga Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto yang mengeluarkan pernyataan adanya skema terkait harga BBM yang lagi dirancang. Nah, isu harga BBM naik makin santer lagi setelah Menteri Keuangan bilang kuota BBM subsidi Pertalite akan habis September ini dan solar pada bulan berikutnya. Lalu bagaimana dengan Presiden Joko Widodo? Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati. Dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya suruh ngitung betul sebelum diputuskan. Hati-hati dalam mengambil keputusan, itu kata Presiden Joko Widodo. Sebenarnya yang menjadi alasan utama terkait wacana kenaikan harga BBM subsidi ini diantaranya subsidi yang terlalu besar dan satu hal lainnya penggunaan yang tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran, pasti masih sering dong lihat di SPBU mobil mewah yang isi Pertalite. Pertalite saat ini dijual Rp7.650 per liter. Sementara harga sesungguhnya kalau dihitung tanpa subsidi Rp14.450 per liter. Jadi per 1 liter Pertalite pemerintah mensubsidi Rp6.800. Untuk solar, harga jual saat ini Rp5.150 per liter yang seharusnya dijual Rp13.950 per liter sehingga selisih Rp8.800-nya menjadi beban APBN sebagai subsidi. Satu pekan berlalu, belum ada keputusan dari pemerintah terkait harga BBM subsidi. Tapi hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar konferensi pers terkait pemerintah yang menyiapkan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos 150.000 selama 4 kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali, yaitu 300.000 pertama dan 300.000 kedua. Pernyataan tadi hanya terkait soal bantalan sosial tambahannya, tidak menyinggung soal kepastian kenaikan harga BBM subsidi. Dengan kondisi yang sudah dijelaskan tadi, terkait kuota BBM subsidi yang sudah mau habis, kemudian BBM subsidi yang salah sasaran. Artinya, apakah penyesuaian harga ini menjadi keputusan yang urgent untuk ditetapkan? Memang perlu lah ya dilakukan yang namanya penyesuaian harga ini ya, ataupun mengurangi beban subsidi ya, karena memang kita tahu saat ini beban subsidi ini sudah sangat besar ya, subsidi dan kompensasi harus dibayarkan oleh pemerintah ini sudah sangat besar dan ini sangat memberatkan bagi APBN kita. Ya pasti ada lah faktor politis, ada pasti pertimbangan politis itu pasti ada ya, tetapi
Ya, tinggal bagaimana pemerintah bisa melihat apakah lebih besar kepentingan politisnya atau lebih besar kepentingan ekonominya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana menyelamatkan perekonomian, misalnya APBN negara, ya harusnya politisnya dihilangkan terlebih dahulu. Tapi kalau kita bicara terkait dengan kebijakan yang populis, di mana ini lebih banyak faktor politis, ya pastinya rencananya tidak akan bisa berjalan. Tinggal seberapa mampu keuangan kita untuk menahan nanti misalnya penambahan subsidi dan kompensasi harus dibayarkan. Ingat bahwa di tahun 2023 jumlah subsidi dan kompensasi yang dianggarkan menurun jika dibandingkan tahun ini. Tahun depan hanya di angka 336 triliun. Nah, saya kira kalau tidak dilakukan saat ini program pembatasan ataupun adanya perubahan harga, pengurangan beban subsidi, tahun 2023 akan jauh lebih berat lagi. Hanya kalau kemudian itu ya, kalau kemudian tidak segera mengambil putusan, tidak ada suatu kepastian, hanya diwacanakan saja. Nah, ini justru berbahaya juga, karena wacana tanpa ada kepastian secara teoritis itu akan memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sebelum BBM itu dinaikkan. Dan itu terjadi gitu ya. Konsumsi makanan saya kira cukup tinggi, kemudian juga akan memicu adanya panic buying, baik itu untuk Pertalite maupun solar. Jadi kalau ada antrian, ada di mana-mana gitu ya, di SPBU itu salah satu sebabnya karena itu tadi, wacana yang selalu diwacanakan tanpa ada kepastian. Nah, oleh karena itu gitu ya, daripada tanpa kepastian, maka saya mendorong Jokowi, ambillah opsi yang menurut Jokowi itu yang paling cepat dan dampaknya paling kecil. Hingga saat ini belum ada keputusan terkait kenaikan harga BBM subsidi. Tapi wacana harga BBM subsidi naik ini kian nyaring dan sudah mulai mempengaruhi psikologis masyarakat. Apalagi sudah mulai banyak stok BBM habis di SPBU. Keputusan kenaikan harga bukanlah keputusan yang populer. Dan bola panas persoalan BBM ini bisa menjadi bola liar bila keputusan tegas dan jelas tidak segera ditetapkan. Gimana menurut kamu? Kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Saya Reza, makasih udah diskusi. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.